Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, di sini Mari akan bacakan bagaimana situasi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan kamu dengan dia pasangan yang menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan kembali bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Capricorn, ini dia. Ada energi dari Page of Wands reverse, kemudian ada energi dari King of Cups, ada energi dari Two of Wands reverse, berikut ada energi dari King of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari Five of Wands ya. Nah, kemudian di sini ada energinya Ace of Swords, kemudian ada energi dari Five of Swords. Nah, berikutnya kemudian di sini ada energi dari Ace of Pentacles dan kemudian ada energi dari Two of Pentacles ya. Nah, jadi kamu kayak walaupun dia sudah nyelingkuhin kamu ya, tapi kamu ndak mau untuk berpisah. Kamu ndak mau. Gitu ya. Nah, jadi kayak yang kamu bisa aja semacam orang yang mau kompromi gitu ya. Kamu mau kompromi, oke lah dia nggak apa-apa tetap dengan orang itu, tetapi dia jangan coba-coba ninggalin kamu. Kamu bisa ngamuk di sini, Mari nampak. Kamu bisa keberatan, itu loh. Nggak boleh, pokoknya ceritanya nggak boleh. Nggak boleh dia lebih memilih orang lain itu dibandingkan dengan kamu, nggak boleh. Yang paling tidak, oke, dia cinta sama yang di sana, tapi dia juga tetap cinta sama kamu. Itu ya. Jadi kayak kamu nggak mau kandas hubungan kalian ini, nggak mau. Itu sangat kamu tolak untuk di saat sekarang. Kayak kamu merasa kamu bisa kok yang seperti ini. Kamu mampu. Nah, gitulah seolah-olahnya ya. Kamu mampu. Gitu loh. Jadi asalkan dia tidak ninggalin kamu, kamu bisa ngerasa kamu akan baik-baik saja. Itu loh. Dia harus tetap jadi bagian dari hidupnya kamu. Kamu ngotot ke arah sana. Gitu ya. Ada beberapa di sini tuh, kalaupun kalian harus turun tahta, kok kayaknya kamu mau ini. Mari lihat. Tidak semua yo, tidak semua. Hanya ada beberapa dari Capricorn di sini, mari lihat. Maksudnya gini. Oke lah dia kemudian memilih orang itu untuk dia seriusin gitu ya. Yang tadinya kamu adalah orang pertama, kemudian kamu menjadi orang ketiga. Mau kamu ini, mari lihat. Itu loh. Nggak apa-apa. Walaupun hanya jadi orang ketiga. Tapi pokoknya yang kamu pedulikan di sini adalah kamu dan dia tetap bersama. Itu. Sebab karena ada bagian dari diri seseorang ini tuh yang kamu rasa ideal banget sama kamu. Itu loh. Bukan sebab karena kamu sedang kehilangan value diri ya. Harga dirinya kamu itu tuh kamu banting gitu ya. Sampai enggak punya harga diri lagi. Bukan. Tapi ada sesuatu yang otentik dari dirinya dia. Ada sesuatu yang berharga dari dirinya dia. Yang membuat kamu jadinya nyaman banget dengan orang ini. Gitu loh. Ideal banget dia, beginilah pasangan yang kamu maui. Ada bagian dari dirinya ya, bukan soal perselingkuhannya dia tentu saja. Gitu. Entah misalnya ya, orang ini tuh kalau melihat baik ini. Mari lihat ya. Ada cara-cara dia ngetreatmentnya kamu itu tuh yang boleh tidak bisa kamu dapatkan dari orang lain. Gitu, entah dia pembawaannya dewasa. Gitu ya, sabar dia ngadepin kamu gitu loh. Kamu bisa menjadi dirinya kamu, mengekspresikan jeleknya kamu, buruknya kamu, randomnya kamu, konyolnya kamu gitu ya. Dia pokoknya menghargai dirimu. Nah, itu sensasi yang
mungkin tidak bisa kamu dapat dari orang-orang lain gitu ya. Atau jangan-jangan orang ini tuh dia yang paling peduli soal finansialnya kamu. Nah, itu juga bisa. Ya. Jadi jangan-jangan ada support-support finansial yang kamu terima dari dia gitu ya. Ini hanya contoh aja nih ya, hanya contoh aja. Gitu. Dan kamu nggak mau kehilangan itu. Nah, di sana. Jadi intinya cukup penting lah seseorang ini tuh bagi kamu. Makanya kamu masih tetap mau mempertahankan di sini. Bahkan jika caranya dia nggak mau ninggalin yang lain, ya, kamu merelakan dirimu untuk dimadu, gitu loh. Kamu harus dimadu. Bukan harus, tapi kamu harus bersama dengan dia, walaupun dengan cara dia menjalani dua relationship secara beriringan sekaligus. Nah, situ ya. Oh, ini udah kompromi habis-habisan ini. Mari nampak dari kamunya. Gitu loh. Ya, udah kompromi habis-habisan. Tapi kemudian apakah dia memang mau seperti itu? Nampaknya Mari di sini itu tidak ya. Jadi gini. Untuk saat sekarang di antara kalian berdua, kamu dan pasangan dia yang lain, siapa sih yang dia pilih? Nah, di sini tuh jawabannya dia lebih memilih yang lain itu dibandingkan dengan kamu. Gitu loh. Yang dia harapkan bahwa hubungan dengan kamu ya sudah selesai lah. Gitu ya. Kalian berdua ini tuh kemudian hanya terhubung dari sisi kemanusiaan saja. Ya, oke, nggak apa-apa kalau untuk menjalani silaturahmi sama kamu, nggak apa-apa, gitu loh. Karena ini tuh orangnya setianya nih, kalau Mari nampak ya, setia. Jadi maksudnya setianya dia ini tuh pakai pasang satu aja, nggak mau dia ini pasang dua, gitu loh. Jadi memang kebetulan aja ya, dia lagi dengan kamu, kemudian dia ketemu dengan pria lain itu atau wanita lain itu, momennya gitu loh. Momen takdirnya ya memang begitu, ya. Tapi kemudian dia tidak kemaru. Dia tahu dia harus memilih salah satu, gitu ya. Dia bukan mau menjadikan manusia lain sebagai jalan pemuasan ego pribadi. Dia nggak mau. Dan mungkin dia ya ngerti juga bahwa ya aku nggak sanggup kalau jalanin dua hubungan sekaligus, nggak sanggup aku. Itu dianya. Tahu dia tolak batas kemampuannya, gitu ya. Itu loh. Apalagi kemudian, ya betul sih, memang dia cinta, sayang sama orang itu, memang ya, gitu ya. Dari sisi kecocokan, keselarasan, dia rasa lebih cocok di sana. Pokoknya lebih unggul yang di sana. Lebih unggul. Bisa-bisa kalah jauh kamu. Kalah jauh. Ini tuh bukan soal lebih cantik yang di sana ya. Lebih ganteng yang di sana. Bukan. Tapi lebih daripada itu, dia melihat selingkuhannya dia di sana. Dia ini enggak mau ini ya, bilang bahwa itu selingkuhannya dia. Bisa marah dia nih kalau disebut itu selingkuhannya. Dia tuh mengakui kalau itu pasangannya dia. Justru dia katakan bahwa kamu adalah mantan. Gitu. Jadi kamu adalah orang ketiga gitu loh. Jadi di matanya dia berbalik di sana. Berbalik. Gitu ya. Kamu adalah orang ketiga dan kamu harus ditinggalkan. Gitu dia prinsipnya. Paling-paling ya tadi, memang kalau untuk tetap jalani silaturahmi dengan kamu, dia tidak keberatan. Apalagi jangan-jangan di sini tuh pun kalian urusannya bukan hanya soal percintaan ya. Boleh-boleh kamu sesungguhnya dengan dia partner kerja, partner bisnis, gitu ya. Atau kemudian kalian ada di satu aktivitas yang sama lah, entah itu komunitas ya, tetanggaan ya. Kalian kebetulan satu majelis taklim misalnya Mari nggak tahu ya, ini kayak
mari pakai bahasanya mari aja ya, entah kalian satu gereja gitu ya di sana. Jadi ada aktivitas yang cukup sering memperjumpakan kalian. Nah, hanya di sebatas itu aja maunya dia. Jangan lagi kayak kalian menjadi pacar ya. Jangan katanya. Di situlah. Nah, kalau kalian ini sudah menikah, memang maunya itu tuh dia kompromi ya. Oke lah, dia tidak menceraikan kamu. Karena ada nih pertimbangannya dia kenapa dia tidak menceraikan. Entah itu tuh pertimbangan anak-anak, mempertimbangkan dia juga entah tetap kasihan sama kamu, ada di situ tuh. Ya. Tetapi ingat, kalau pikiran perasaannya dia sudah tidak lagi kepada kamu. Apa yang terbaik dari dia, mari nampak itu tuh akan dia berikan kepada yang lain di sana. Gitu loh. Jadi kalau untuk perbandingannya ya, untuk kamu 2 dari 10, untuk yang lain itu 8 dari 10. Gitu loh. Jadi maaf saja ya Capricorn, kamu kalah. Kalau untuk mencari menang kalahnya ya, di sana. Gitu. Maaf ya, mungkin bukan ini yang mau kamu dengar, tapi mari harus jujur. Supaya apa? Supaya kamu juga bisa menentukan hidupnya kamu. Loh, biar kamu bisa mikir gitu ya di sana. Sebab walaupun kamu mau kompromi dengan dia ya, tapi kan di sini kan komprominya kamu adalah 50-50 kan gitu. Sementara dia tidak mau memberikan 50-50, hanya 2 bagi kamu dan 8 bagi yang lain. Di situ loh. Biar kamu tidak tergantung kepada dia, biar kamu nggak berharap banyak, biar kamu tidak ketemu dengan kecewa, kamu nggak ketemu dengan sakit hati. Asalkan kamu bisa ya, misalnya udahlah nggak apa-apa lah, dapat 2 lah, ya udah monggo jalan, gitu ya, nggak apa-apa, jalan terus lah. Tapi sadari ya, memang kamu memilih mau legowo untuk menerima 2 dari 10, lebih banyakan sama yang di sana. Itu ya. Nah, di situ. Udah nggak bisa lagi dia soalnya ninggalin yang di situ. Nggak bisa. Dan ya, memang siklusnya dengan kamu udah selesai. Ini jujur aja. Siklus takdir jodoh sebagai pasangan kekasih gitu ya. Memang Marilat sudah selesai dengan kamu. Gitu loh. Mulai dia babak dengan orang yang lain di sana. Itu ya. Tidak akan rela dia tuh melepaskan yang di sana. Enggak. Gitu loh. Udah jauh hidup ya seseorang yang lain itu dalam jiwanya dia. Di situ. Kalau dengan kamu ya sudah layu lah. Gitu ibaratnya. Kalau misalnya kamu memaksakan dia bisa-bisa itu tuh jalan untuk dia punya alasan semakin menjauh dari kamu. Gitu loh. Karena mainnya kamu di sini tuh bisa agak keras gitu nanti. Kamu bisa kayak mengintimidasi dia. Gitu ya. Bisa-bisa kamu kayak membuat dia merasa bersalah kah? Ya. Jadi ya dengan tindakan demikian bikin dia makin tidak nyaman. Makin bikin dia kayak ngerasa bahwa itu yang terbaik bagi dia ya, orang lain itu, laki-laki lain itu, wanita lain itu. Itu yang paling cocok untuk dia. Gitu. Jadi kalau dengan seseorang ini mari lihat mainnya itu tuh main lembut-lembutnya nih. Merayu, menggoda. Nggak bisa ini keras-keras. Kamu ngomong kenceng sama dia, itu tuh dihitung dia sebagai hal yang negatif. Gitu loh. Kamu ngomong belak-belakan tajam gitu ya. Wah, itu tuh bikin dia nggak seneng ini. Di sana. Jadi harus pandai actingnya kamu di sini. Mendingan kalau kamu masih tetap mau sama dia,
Mendingan kamu pakai actingnya itu tuh pura-pura nangis. Itu lebih bisa menyentuh hatinya dia ya. Gitu. Kamu ajak dia lembut sama kamu, lembut dia. Tapi kalau kamu main keras, oh lebih keras ini orang. Lebih keras. Itu sistem kalau menghadapi orang ini. Belajarlah acting kamu jadi ini, nona-nona, putri-putri tak berdaya, lemah, yang membutuhkan cintanya. Gitu ya. Yang ya gitulah. Yang rapuh hatinya, acting lah, belajar. Kenapa Mari bilang acting? Karena kamu sebenarnya nggak bisa yang kayak gitu ya. Nggak tahu kamu gitu-gituan. Energi maskulinnya kamu soalnya kuat di sini. Cukup kuat. Ngerti ya kalau energi maskulin itu tuh mau dia mainnya itu tuh agak barbar gitu. Oh, di situ ya tanpa tedeng aling-aling gitu. Menendang, menekan gitu ya, memaksa gitu. Dan itu ya justru bikin dia semakin tidak memilih kamu. Gitu ya. Akses energi feminim kamu, karena hanya energi feminim yang bisa ngeluluhin hati si seseorang ini. Gitu. Ya, nggak usah banyak-banyak ngomong gitu loh. Nggak usah banyak-banyak bacot apa kayak gitu ya. Ngajak-ngajak dia berpikiran untuk yang hal-hal serius. Enggak, itu nggak akan bisa. Masa sih kamu nggak mikir? Aku ini kan istrinya kamu misalnya. Gitu ya. Kamu nggak mikir itu anak-anak. Gitu. Nggak malu kamu. Nah, gitu-gitu tuh. Nah, itu nggak perlu. Mendingan ya acting lah, mendingan acting. Aku minta maaf ya kalau aku nyakitin kamu selama ini. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Walaupun kamu udah mati, gitu ya, memuntah kamu ya. Tapi ya kayak gitulah caranya. Kalau kamu masih tetap mau bersama dengan si seseorang ini, itu, ya, di sana. Jangan pernah sentuh-sentuh, ngungkit-ngungkit atau colek-colek hubungan dia dengan pria lain itu tuh atau wanita lain itu. Jangan pernah membicarakan makhluk yang di sana, jangan. Pura-pura aja kamu makhluk itu tuh nggak ada. Pura-pura kan di sana. Karena kalau kamu misalnya ngomong contoh gini ya, alah dia jelek kok, masih lebih cantik lagi aku. Dia orang miskin. Aku ini loh anak orang kaya misalnya. Aku ini tuh wanita karir, laki-laki sukses aku. Apa sih kamu pilih yang di sana? Itu tuh nggak seneng dia itu. Boyo kamu itu tuh kalau mau selingkuh ya selingkuh sama yang lebih bagus lah, gitu ya. Malu aku ngeliat selingkuhannya kamu itu. Nggak perlu kamu ngomong gitu, jangan. Gitu, pasti dia akan lebih bela yang di sana. Oke, kamu bilang kamu cantik, itu kan menurut kamu gitu tuh bisa dalam hatinya dia. Tapi matanya aku ngeliat itu yang lebih cantik. Kamu bilang kamu lebih sukses, oke, memang betul kamu lebih sukses. Tapi itu tuh lebih respect sama aku. Gitu. Nanti jadi kayak dia akhirnya membandingkan dan lagi-lagi dia dengan cara seperti itu tuh kamu mengingatkan dia bahwa yang di sana jauh lebih oke daripada kamu. Jadi makanya jangan sentuh-sentuh ya. Jangan ungkit-ungkit. Jangan ajak dia berkomunikasi ya, membincangkan tentang orang lain itu. Jangan. Gitu loh. Kamu masuk aja dalam urusan internal antara kamu dengan dia. Ya, kalian berdua aja gitu loh. Nah, di sana. Ya. Jadi kayak udah saat ini kan jangan-jangan memang sebenarnya dia sudah cukup lama ini jalan sama orang lain yang di sana itu. Semacam ini tuh bukan pertemuan mendadak gitu. Ya, tiba-tibanya dia ngeliat, langsung dia jatuh cinta ya. Baru 1-2 bulan ini nampaknya Marinda ini. Ini orang yang sudah lama dia kenal. Orang sudah lama dia ketahui. Gitu ya. Jadi seperti kayak dia sudah mendalami orang yang lain itu. Sudah tahu betul dia, seolah-olahnya gitu kalau Mari tangkap. Makanya dia kok kayak yakin banget itu adalah pilihan terbaik bersama dengan yang di sana. Gitu loh.
Jadi ada kemungkinannya duluannya dia ketemu yang sama yang di sana, baru dia ketemu sama kamu. Gitu ya. Tuh kalau Mari lihat. Jadi kayaknya memang kalau bisa dikatakan dia pun udah duluan ya tuh jatuh cinta sama yang di sana. Baru kemudian dia ketemu sama kamu, dia sempat punya cinta pula kepada kamu. Tapi cintanya dia pada orang lain itu tuh tidak berkurang, malah semakin hari mereka itu tuh berinteraksi, semakin bertambah cintanya dia pada orang yang di sana. Yang ianya semakin melorot cintanya dia kepada kamu. Gitu loh. Jadi ada sempat masanya, tanda petik ya, dia terpaksa jalani hubungan dengan dirimu. Sempat ini. Dan sampai saat sekarang juga hal itu tuh masih terjadi. Gitu ya. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Hadir untuk menutup. Oh, itu ada energi dari Pisces ya. Itu aja. Hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya Capricorn. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.